pagi di kampung Sukamaju biasanya tenang. Tapi di rumah kecil di ujung gang, suara bentakan menjadi lagu pembuka hari. Dinda, cepat bangun, anak malas. Matahari udah tinggi. Dinda, bocah 9 tahun yang masih duduk di kelas 4 SD, terlonjak dari tidurnya di atas tikar tipis. Ia terbiasa dibangunkan dengan nada marah, bukan sentuhan lembut. Ia bergegas ke dapur, menyapu lantai, mencuci piring, dan menyiapkan air panas untuk ayah dan adiknya. Lutfi adalah adik laki-lakinya yang baru berusia 6 tahun. Anak kesayangan Bapak Hasan dan Ibu Nur. Lutfi, sini nak, sarapan dulu. Nih, telur dadar kesukaanmu, kata ibunya lembut. Bu, aku juga mau. Kamu tunggu aja. Dinda, tangan ibu cuma 2. Dinda, diam. Ia sudah hafal. Setiap pagi, suasananya selalu begitu. Dan pagi itu, ketika tangannya tak sengaja menyenggol panci berisi air panas hingga tumpah, amarah sang ibu meledak. Ya Allah, Dinda, dasar anak gak becus. Baru disuruh dikit aja, udah bikin rusuh. Dinda menunduk, berbisik pelan. Maaf, Bu, tapi kata maaf tak pernah cukup. Ia berangkat ke sekolah dengan perut kosong dan mata yang sembab. Sekolah Dinda terletak hampir 2 kilometer dari rumah. Setiap pagi, ia berjalan kaki melewati jalan tanah becek, kadang tanpa sandal. Tapi ia jarang mengeluh. Ia menyukai sekolah karena di sanalah ia merasa sedikit lebih berharga. Walau tidak terlalu pandai, Dinda rajin menulis dan membantu guru menyapu kelas. Namun di jam istirahat, teman-temannya sering menggodanya. Kamu gak pernah bawa bekal ya, Din? Bawain gorengan ibu kamu dong. Dinda hanya tersenyum kecil. Tak ada yang tahu kalau ia menahan lapar dengan meminum air dari keran sekolah. Guru kelasnya, Bu Yani, sering memperhatikan Dinda yang tampak pucat. Suatu hari, Bu Yani memberinya sepotong kue. Ini buat kamu, Dinda. Terima kasih, Bu. Nanti saya ganti uangnya. Nggak usah sayang, anggap aja hadiah karena kamu rajin. Dinda menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Di sekolah, ia merasa dilihat, walau hanya sebentar. Setiap sore, Dinda membantu ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Tapi setiap kesalahan kecil selalu berujung bentakan. Dasar anak bodoh, hitung uang aja nggak bisa. Untung ada Lutfi, anak ibu yang pintar. Kamu mah cuma bikin malu. Dinda menatap tanah, menggenggam uang receh erat-erat. Orang-orang sekitar hanya diam. Sebagian menatap iba, tapi tak berani ikut campur. Malamnya, Dinda duduk di kamar kecilnya di belakang rumah. Kamarnya sempit, berdinding papan tipis, dan beralaskan tikar. Ia membuka buku catatan kecil, menulis dengan pensil tumpul. Aku cuma pengin disayang kayak Lutfi. Aku juga pengin dibilang pintar. Lalu ia menutup bukunya dan berbaring, menatap atap bocor di atas kepala. Dari kamar sebelah, ia mendengar ibunya tertawa bersama Lutfi. Tawa yang hangat, tapi tidak pernah untuknya. Beberapa minggu kemudian, Bu Yani membagikan hasil ujian matematika. Dinda mendapatkan nilai 92, nilai tertinggi kedua di kelas. Wajahnya berseri. Ia berlari pulang dengan semangat, membawa kertas itu erat-erat. Bu, nih, Dinda dapat 92, katanya dengan senyum lebar. Namun, ibunya hanya melirik sekilas. Ya udah, tapi kenapa nggak 100? Anak orang lain aja bisa. Kata-kata itu menampar lebih keras dari apapun. Di saat yang sama, Lutfi datang menunjukkan gambar dari TK-nya. Wah, bagus banget, Nak.
Pintar banget anak ibu ini. Dinda diam. Ia masuk ke kamar, melipat kertas ujiannya dengan hati-hati dan menyimpannya di bawah bantal. Mungkin gak ada yang akan bangga sama aku, gumamnya lirih. Hujan turun deras malam itu. Angin mengguncang atap rumah. Air menetes dari sela genting yang bocor. Dinda berlari mengambil ember untuk menampung air, tapi malah dimarahi. Udah dibilang, jangan banyak gerak, nanti malah bikin basah semua. Ia berhenti menatap ibunya yang masih asik menonton TV bersama Lutfi. Dinda duduk di pojok kamar, menggigil, menatap jendela yang berembun. Kilatan petir menyambar di langit. Air matanya jatuh pelan. Ya Allah, kalau aku boleh minta, aku cuma pengen ibu sama bapak tahu, aku gak seburuk yang mereka pikir. Di luar, hujan terus turun. Di dalam, seorang anak kecil berdoa dalam diam, berharap suatu hari ada yang mau mendengarkan suaranya. Dinda kini berusia 13 tahun, duduk di bangku kelas 1 SMP negeri di kecamatan. Ia tumbuh menjadi gadis pendiam, kurus, dan sederhana. Setiap pagi, ia berangkat sekolah dengan sepeda tua warisan tetangga yang sudah berkarat di rantainya. Seragamnya masih sama, kusam dan lusuh, tapi disetrika rapi oleh tangannya sendiri. Ibu Nur jarang sekali membelikan baju baru untuknya, dengan alasan yang itu masih bisa dipakai. Jangan manja. Namun setiap beberapa bulan sekali, Lutfi yang kini duduk di kelas 4 SD selalu mendapat seragam baru, sepatu baru, bahkan tas baru. Dinda hanya bisa tersenyum melihatnya. Nggak apa-apa, katanya dalam hati. Yang penting, aku masih bisa sekolah. Ia tetap membantu ibunya berjualan gorengan setiap sore, meski tugas sekolah sering menumpuk. Kadang saat malam hari, setelah semua tidur, Dinda mengerjakan PR di bawah cahaya lampu redup. Tapi begitu pagi datang, dunia kembali seperti semula. Bentakan, perbandingan, dan dinginnya sikap orang tua sudah menjadi rutinitas yang tak pernah absen. Di sekolah, Dinda dikenal sebagai siswi yang rajin dan sopan. Meski sering terlihat murung, guru bahasa Indonesianya, Pak Arif, suatu hari memanggilnya setelah pelajaran usai. "Dinda, kamu rajin sekali ya, tapi kenapa akhir-akhir ini sering tampak sedih?" Dinda tersenyum kecil. "Gak apa-apa, Pak. Cuma capek aja." Pak Arif menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu punya potensi besar. Jangan biarkan masalah di rumah membuatmu berhenti bermimpi." Kata-kata itu menancap di hati Dinda seperti sinar kecil di tengah gelap. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, ia menulis lagi di buku catatannya, "Aku mau sekolah tinggi. Aku mau buktiin kalau aku juga bisa. Meskipun gak ada yang dukung, aku mau jadi orang yang baik." Waktu berjalan cepat. 3 tahun kemudian, Dinda lulus SMP dengan nilai yang cukup baik. Ia menjadi satu dari sedikit murid di kampungnya yang diterima di SMA negeri di kota kecil, sekitar 7 km dari rumah. Hari pembagian rapor, banyak teman-temannya datang bersama orang tua mereka. Tapi kursi di sebelah Dinda lagi-lagi kosong. Ia hanya menggenggam rapornya erat, mencoba tersenyum ketika guru wali kelas berkata, "Selamat ya Dinda, kamu pantas dapat sekolah bagus." Sore itu, ia pulang membawa kabar bahagia. Tapi di rumah, respon yang ia dapat hanya datar. "SMA jauh itu, nanti ongkosnya gimana?" tanya ayahnya ketus. "Udahlah, sekolah tinggi-tinggi juga ujungnya di dapur," kata ibunya sambil menggoreng pisang. Dinda menunduk.
menahan sesak di dada. Namun, malamnya, diam-diam, ia menghitung uang tabungannya sendiri. Hasil menyisihkan uang jajan dan membantu guru les. Kalau aku jalan kaki, aku bisa hemat. Aku tetap bisa sekolah. Setiap pagi, Dinda berangkat jam 5:30, berjalan sekitar 2 kilometer ke jalan raya, lalu naik angkutan umum ke sekolah. Kadang ia menumpang sepeda teman, kadang hanya jalan kaki sambil menahan panas. Tasnya masih tas lama, dijahit sendiri dengan benang hitam. Seragamnya ia setrika setiap malam, walau warnanya mulai pudar. Namun wajahnya selalu tampak tenang. Di sekolah, Dinda tidak banyak bicara, tapi dikenal sebagai siswi yang tekun. Ia sering mendapat peringkat 5 besar, tapi di rumah, hal itu tidak pernah dianggap. Suatu kali, ia pulang dengan piagam lomba menulis puisi dari sekolah. Dengan harap, ia menunjukkan pada ibunya, "Bu, ini Dinda menang lomba puisi, dapat hadiah buku tulis sama sertifikat." Ibu Nur hanya menjawab, "Lomba puisi bisa bikin kenyang? Udah, bantu ibu goreng aja." Dinda diam, tapi kali ini air matanya tak jatuh. Ia hanya menatap sertifikat itu lama, lalu menyimpannya di bawah bantal. Seperti dulu, ketika kecil. Menjelang ujian akhir SMA, Dinda makin sibuk belajar. Ia ingin melanjutkan kuliah, meski belum tahu bagaimana caranya. Kadang ia belajar sambil menjaga warung ibunya, ditemani suara jangkrik dan nyamuk. Ayahnya jarang pulang sekarang. Katanya kerja di luar kota, tapi tak pernah mengirim kabar. Ibu Nur makin sibuk dengan dagangan dan makin sering marah karena lelah. Lutfi yang kini SMP pun mulai mengikuti jejak ibunya, cuek terhadap Dinda. Namun meski sendiri, Dinda tetap berusaha kuat. Di setiap lembar buku catatannya, ia menulis hal-hal kecil yang membuatnya bertahan. "Kalau aku lulus nanti, aku pengen kerja dulu, biar bisa bantu ibu, biar bisa lanjut kuliah." Tapi di lubuk hatinya yang dalam, ia masih menyimpan luka lama. Luka karena tidak pernah disayang seperti anak lain. Suatu malam, ketika listrik padam, Dinda menyalakan lilin kecil dan menatap foto masa kecilnya yang sudah menguning. "Aku cuma pengin disayang." Cuma itu, cahaya lilin bergetar di wajahnya yang kini mulai dewasa. Wajah seorang gadis yang belajar kuat tanpa pernah dipeluk. Hari itu, angin pagi berhembus lembut di halaman sekolah SMA Negeri 2. Dinda kini berusia 18 tahun, berdiri di depan papan pengumuman sambil menahan napas. Kertas pengumuman beasiswa dari sebuah universitas negeri terkenal di luar kota tertempel di sana. Matanya mencari namanya dengan hati berdebar. Dan di baris ke-17, ia melihatnya. Dinda Hasanah, lolos beasiswa, prestasi jalur akademik. Tangannya bergetar, bibirnya bergetar menahan senyum. Ia tak percaya. Semua malam panjang belajar di bawah cahaya lampu redup, semua tangisan diam-diam, akhirnya membawa hasil. Teman-temannya menepuk bahu. "Din, selamat ya, kamu pantes dapat itu." Tapi begitu sampai rumah, kabar bahagia itu tak disambut seperti yang ia harapkan. "Kuliah di luar kota? Nanti siapa yang bantu ibu jualan?" kata Ibu Nur dengan nada datar. "Biaya hidupnya juga pasti mahal. Kamu kira beasiswa bisa nutup semua?" tambah Bapak Hasan yang baru pulang kerja. Dinda menunduk. "Beasiswanya penuh, Pak. Aku juga bisa kerja sambilan di sana," jawabnya pelan. Namun ibunya hanya menghela napas panjang. "Ya, terserah. Tapi jangan nyusahin. Tak ada pelukan, tak ada
ucapan selamat, hanya keheningan. Tapi di dada Dinda ada cahaya kecil. Keyakinan bahwa hidupnya baru saja dimulai. Beberapa minggu kemudian, Dinda berangkat ke kota tempat universitasnya. Sekitar 4 jam dari kampungnya. Ia membawa koper kecil, tas sekolah, dan uang seadanya yang disimpan dalam amplop. Ibu Nur hanya mengantar sampai depan rumah. Jaga diri, Tabas, jangan lupa kabar kalau udah nyampe, katanya tanpa menatap langsung. Ayahnya tidak keluar kamar. Lutfi, adiknya yang kini SMP kelas 3, hanya berkata, "Hati-hati Kak," lalu kembali bermain ponsel. Dinda tersenyum tipis, lalu naik bus dengan hati yang campur aduk. Dari balik jendela bus yang berdebu, ia menatap kampungnya menjauh. "Aku nggak tahu akan jadi apa nanti, tapi aku harus kuat," gumamnya pelan. Ketika tiba di kota, ia terpukau oleh suasana kota. Jalan ramai, gedung tinggi, dan udara sejuk. Ia menyewa kamar kos kecil di pinggiran kampus. Ukuran 3 kali 3 meter, hanya berisi kasur tipis, meja kecil, dan gantungan baju. Tapi bagi Dinda, itu sudah cukup. Ini kamarku, tempat baru buat mulai hidup. Hari-harinya kini dipenuhi jadwal kuliah dan kerja sambilan. Pagi ia kuliah, sore hingga malam ia bekerja di sebuah kedai kopi kecil tak jauh dari kampus. Dinda mengenakan celemek kafe, melayani pelanggan dengan senyum sopan. Ia belajar membuat kopi, mencatat pesanan, dan membersihkan meja hingga larut malam. Setiap gaji bulanan, sebagian ia tabung untuk biaya kos dan buku. Sebagian lagi dikirim ke ibunya di kampung. Meski sang ibu jarang membalas pesan atau ucapan terima kasih, Dinda tetap mengirimkan uang itu. Biar ibu gak susah, katanya pada dirinya sendiri. Teman kerjanya, Rara, sering heran. "Din, kamu kuat banget ya, kuliah, kerja, masih bisa senyum. Kalau aku berhenti, gak ada yang jagain masa depanku," jawab Dinda lembut. Suatu sore, saat ia pulang kerja, Dinda membuka ponselnya. Ada pesan singkat dari ibunya. "Lutfi butuh uang buat beli seragam baru. Kirim ya." Tanpa banyak pikir, Dinda mentransfer sebagian uang tabungannya. Namun malam itu, ia duduk di kasurnya yang tipis sambil menatap layar ponsel lama. Tak ada kata terima kasih, tak ada apa kabar, hanya permintaan. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menatap sekeliling kamarnya yang sempit tapi bersih dan tertata. Di dinding tergantung jadwal kuliah dan foto kecil dirinya waktu SMA. Satu-satunya foto di mana ia tersenyum. "Aku nggak apa-apa," bisiknya. "Selama ibu masih sehat, aku nggak akan berhenti." Ujian semester pertama tiba. Dinda belajar hingga larut malam di kos, ditemani bunyi motor lewat di luar dan aroma kopi dari mug kecil di mejanya. Beberapa teman satu kelas mengajaknya hangout, tapi ia menolak halus. "Aku harus kerja. Maaf ya." Malam-malamnya diisi dengan lelah, tapi juga kepuasan kecil. Karena setiap hari ia belajar sesuatu. Suatu malam, pemilik kafe tempatnya bekerja, Pak Asep, menepuk bahunya. "Kamu rajin, Din. Kalau kamu butuh tambahan jam kerja, bilang aja, aku bantu." Dinda tersenyum, menunduk hormat. "Terima kasih Pak. Saya mau terus kerja biar bisa lanjut kuliah." Ketika kafe sudah tutup dan lampu dimatikan, Dinda berjalan pulang ke kos dengan langkah pelan. Angin malam menusuk kulitnya, tapi hatinya hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, seseorang menghargai kerja kerasnya, tanpa marah, tanpa bentakan, tanpa perbandingan. Sampai di kos, ia menulis lagi di buku catatannya
yang sudah mulai lusuh. Hidupku dulu gelap, tapi sekarang aku belajar nyalain cahaya sendiri. Meski kecil, setidaknya aku nggak lagi jalan dalam gelap. Ia menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Tak banyak bintang, tapi cukup untuk membuatnya percaya bahwa mungkin hidup yang dulu penuh luka pun bisa jadi langkah menuju cahaya. 4 tahun berlalu sejak Dinda pertama kali menjejakkan kaki di kota. Kini, ia duduk di bangku perpustakaan kampus, menatap layar laptop yang penuh dengan data dan referensi skripsi. Dinda sudah jauh berubah. Tubuhnya tampak lebih dewasa, wajahnya lebih tenang, dan matanya menyimpan kedewasaan yang lahir dari perjuangan panjang. Ia masih berhijab rapi dan sederhana, tapi kini ada kepercayaan diri yang terpancar dari sorot matanya. Setiap pagi ia ke kampus, membawa laptop di dalam tas yang sama sejak SMA. Sore hari, ia masih bekerja paruh waktu di kafe. Malamnya, ia menulis skripsi di kamar kos kecil yang sudah menemaninya selama 4 tahun. Teman-temannya sudah banyak yang menyerah dengan tugas akhir, tapi Dinda tetap tekun. Ia memilih topik penelitian tentang pendidikan moral di lingkungan sosial marginal, terinspirasi dari masa lalunya sendiri. Aku ingin menulis sesuatu yang nyata, katanya kepada dosen pembimbing. Bu Rini, seorang dosen yang dikenal tegas namun bijak. Kamu gak hanya menulis dengan otak, Dinda, kata Bu Rini suatu sore, tapi juga dengan hati. Dan benar saja, setiap halaman skripsi yang ia tulis seolah menjadi bentuk penyembuhan dari luka-luka masa kecilnya. Hari sidang skripsi tiba. Dinda mengenakan blazer hitam, rok panjang, dan hijab putih bersih. Tangannya gemetar saat menyalakan proyektor, tapi suaranya mantap saat mempresentasikan hasil penelitiannya. Selama 30 menit, ia bicara dengan percaya diri, menjawab pertanyaan dosen penguji dengan logika dan ketenangan luar biasa. Setelah ia selesai, ruang sidang hening sesaat, lalu terdengar tepuk tangan kecil dari salah satu penguji. Kamu bukan hanya pintar, Dinda, ujar dosen itu sambil tersenyum, tapi juga punya empati yang jarang dimiliki orang seusiamu. Ketika keluar dari ruangan, Dinda menatap langit sore di halaman kampus. Air matanya menetes tanpa ia sadari, bukan karena bangga, tapi karena ia sadar selama ini ia berjalan sendiri, tapi tidak pernah berhenti. Seminggu kemudian, nama Dinda Hasanah tercantum di papan pengumuman. Lulus dengan predikat cum laude. Namun ketika ia memberi kabar itu lewat pesan singkat kepada ibunya, balasan yang datang hanya satu kalimat. Ya sudah, yang penting jangan lupa kirim uang kalau udah kerja nanti. Dinda menatap layar ponselnya lama sekali malam itu. Ia tak marah. Ia hanya hening. Senyumnya tipis, tapi matanya kosong. Hari wisuda tiba. Dinda berdiri di aula megah universitas dengan toga hitam dan hijab krem muda. Raut wajahnya berseri, tapi tanpa keluarga yang hadir di barisan penonton. Sementara teman-temannya sibuk berfoto dengan orang tua. Dinda hanya berfoto bersama Bu Rini dan teman kerjanya di kafe, Rara, yang datang membawa bunga mawar putih. Buat kamu, Din, kamu pantas dapat ini, kata Rara sambil tersenyum haru. Setelah acara, Dinda kembali ke kos, duduk di lantai kamar yang kini kosong karena barang-barangnya sudah dikemas. Ia menyapu sudut ruangan sambil berkata pelan, "Terima kasih, tempat kecil. Kamu saksi perjuanganku." Malam itu, sebelum tidur, ia menulis di buku catatannya, "Aku nggak punya siapa-siapa yang menunggu di rumah.
Tapi aku punya masa depan yang menunggu untuk aku temui. Beberapa bulan setelah lulus, Dinda mulai mencari pekerjaan. Ia melamar ke berbagai perusahaan dan lembaga sosial sesuai jurusan kuliahnya, pendidikan dan pengembangan masyarakat. Penolakan demi penolakan datang, tapi ia tak berhenti. Hingga suatu hari, ia mendapat panggilan dari sebuah lembaga pendidikan anak kurang mampu di kota. Mereka tertarik dengan topik skripsinya. Kami butuh seseorang yang bukan hanya mengajar, tapi memahami anak-anak dari latar belakang sulit, kata pimpinan lembaga itu saat wawancara. Saya pernah jadi salah satu dari mereka, Pak, jawab Dinda dengan senyum lembut. Seminggu kemudian, ia diterima. Hari pertamanya mengajar. Ia berdiri di depan kelas kecil berisi anak-anak SD, berpakaian seadanya. Mereka menatapnya dengan mata polos dan senyum lebar. Saat salah satu anak bertanya, "Kak, orang kaya kita bisa sukses nggak?" Dinda menunduk sebentar, lalu tersenyum sambil menjawab, "Bisa, asal kamu nggak berhenti percaya sama dirimu sendiri." Seketika, kenangan masa kecilnya terlintas dirinya dulu. Duduk sendirian di sudut rumah, menatap jendela dan berharap seseorang percaya padanya. Kini, ia menjadi sosok yang dulu sangat ia butuhkan. Meski hidupnya mulai stabil, luka masa lalu tetap hadir diam-diam. Setiap kali menerima kabar dari rumah, biasanya hanya permintaan, uang dari ibunya, atau kabar bahwa Lutfi mulai kuliah, hatinya terasa hampa. Ia tetap mengirim uang setiap bulan, tapi tak pernah mendapat kabar hangat kembali. Suatu malam, ketika sendirian di kamar kos barunya, Dinda menatap foto lama dirinya saat SMA. Ia melihat gadis kecil berhijab putih dengan mata penuh harapan di tengah kesepian. "Kamu dulu gak punya siapa-siapa," bisiknya lirih. "Tapi sekarang, kamu jadi seseorang untuk banyak anak." Ia menutup mata, membiarkan air mata jatuh. Luka masa lalu belum sembuh sepenuhnya. Tapi kini, luka itu menjadi sumber empati, bukan dendam. Dan di antara kesunyian malam itu, Dinda tahu satu hal pasti. Ia belum benar-benar pulih. Tapi ia sudah menang atas hidup yang dulu nyaris membuatnya menyerah. Sudah hampir 5 tahun, Dinda tinggal di kota. Kini ia bekerja tetap sebagai pendamping pendidikan anak kurang mampu di sebuah yayasan besar, dan hidupnya mulai stabil. Ia menyewa kamar kos yang lebih luas, menabung, dan sesekali menjadi pembicara di seminar pendidikan. Namun suatu sore di kantor, ia menerima panggilan tak terduga. Nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar parau. "Dinda, ini tetangga depan rumahmu di desa. Ibumu sakit, Din. Sudah beberapa hari nggak bisa bangun dari tempat tidur." Dinda terdiam, tangannya gemetar, napasnya berat. Sudah hampir 2 tahun ia tak pulang, hanya mengirim uang setiap bulan tanpa kabar lebih lanjut. Malam itu, setelah berdoa panjang, ia memutuskan, "Aku harus pulang. Sekali ini, bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin." Perjalanan bus dari kota ke kampungnya terasa berbeda kali ini. Bukan dengan koper penuh semangat seperti dulu, tapi dengan hati yang penuh kenangan. Dinda mengenakan hijab abu lembut dan mantel panjang, menatap keluar jendela. Hamparan sawah, bukit hijau, dan langit kelabu terasa begitu akrab sekaligus asing. Saat tiba di depan rumahnya, Dinda berdiri lama di depan pagar bambu yang mulai rapuh. Cat tembok mengelupas, genting sebagian rusak. Namun, aroma rumah itu masih sama. Campuran kayu basah dan kenangan lama. Di teras, Bapak Hasan
sedang duduk dengan tongkat di tangan. Rambutnya memutih, tubuhnya lebih kurus. Ia menatap Dinda lama, lalu berkata dengan suara pelan, nyaris bergetar. "Kamu pulang juga, Din?" Dinda menunduk, menahan air mata. "Iya, Pak. Aku pulang." Di dalam kamar, Ibu Nur terbaring di ranjang sederhana. Tubuhnya tampak lemah, kulitnya pucat. Di meja kecil di sampingnya ada obat-obatan generik dan air putih dalam gelas plastik. Saat Dinda masuk, ibunya membuka mata pelan. Ada keheningan yang berat. "Dinda, kamu datang." Suara itu serak, nyaris berbisik. "Iya, Bu," jawab Dinda lembut sambil duduk di tepi ranjang. "Aku minta maaf ya, Bu. Aku telat datang." Ibu Nur menatap wajah anak perempuannya lama sekali. Air mata mengalir di sudut matanya. "Ibu gak selalu benar dulu, Din. Kadang ibu capek, kadang ibu salah. Tapi ibu tahu kamu anak baik." Ibu bangga. Kata-kata itu seperti air yang mengalir menembus batu keras di dada Dinda. Ia memeluk ibunya pelan. Pertama kalinya dalam hidup, pelukan yang seharusnya terjadi bertahun-tahun lalu. Tangisnya pecah di bahu ibunya, lama, tanpa suara. Malam itu, Dinda duduk di ruang tamu bersama ayahnya. Suara jangkrik terdengar dari luar. Lampu minyak kecil menyala di meja. "Ayah dulu keras sama kamu," ucap Bapak Hasan tanpa menatapnya. "Soalnya ayah gak tahu caranya sayang. Dulu ayah pikir marah itu cara ngajarin anak kuat. Tapi ternyata malah bikin jauh." Dinda menghela napas pelan. "Aku dulu marah, Pak. Tapi sekarang aku ngerti. Mungkin kalau bukan karena ayah, aku gak akan sekuat ini." Ayahnya menatapnya untuk pertama kali malam itu. Matanya berkaca-kaca. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Maaf ya, Nak." Dinda tersenyum kecil. "Aku udah maafin dari lama, Pak." Hening kembali menyelimuti ruangan. Tapi kali ini bukan hening yang dingin, melainkan hening yang tenang. Beberapa hari kemudian, kondisi Ibu Nur mulai membaik. Dinda memutuskan tinggal sementara di desa, membantu merawat ibunya dan memperbaiki rumah. Ia juga menyempatkan diri mengajar anak-anak kecil di musola dekat rumah, sekadar berbagi ilmu yang ia punya. Anak-anak memanggilnya, "Bu Dinda, Bu Dinda, ajarin kami baca huruf hijaiyah lagi." Ya, setiap kali ia tersenyum kepada mereka, terasa seperti menatap dirinya sendiri di masa kecil. Anak kecil yang dulu tak pernah disapa dengan lembut. Suatu pagi, Dinda berdiri di depan rumah, menatap langit cerah. Ayahnya sedang menyapu halaman. Ibunya duduk di kursi bambu, tersenyum tipis melihat Dinda berbicara dengan anak-anak kampung. Udara terasa ringan. Suara burung terdengar lebih dekat. Dinda memejamkan mata, menghirup udara dalam-dalam. "Aku pulang bukan untuk diakui, tapi untuk berdamai," gumamnya. Ia kini tahu, maaf bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa masa lalu sudah tak bisa diubah. Yang bisa ia lakukan hanyalah menanam kebaikan di tempat yang dulu menumbuhkan luka. Dan pagi itu, di bawah cahaya matahari lembut desa kecil itu, Dinda akhirnya pulih. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hatinya telah memilih untuk tidak lagi membenci.